berapa usia sperma di dalam saluran reproduksi wanita. Sperma dibagi atas dua jenis. Ada sperma yang membawa kromosom X dan ada sperma yang membawa kromosom Y. Sperma yang membawa kromosom X ini jika membuahi sel telur akan menjadi anak perempuan. Sedangkan sperma yang membawa kromosom Y jika membuahi sel telur akan menghasilkan anak laki-laki. Sperma yang membawa kromosom X itu usianya lebih panjang dan gerakannya lebih lambat. Usianya bisa bertahan 48 sampai dengan 72 jam di dalam saluran reproduksi wanita. Sedangkan sperma yang membawa kromosom Y itu gerakannya lebih cepat dan gesit tapi usianya pendek. Rata-rata usianya 24 jam saja atau paling lama 48 jam, 1 sampai dengan 2 hari. Sedangkan sperma X tadi usianya bisa lebih lama, 2 sampai dengan 3 hari di dalam saluran reproduksi wanita. Sedangkan sel telur pasca ovulasi setelah dilepaskan dari indung telurnya itu hanya bisa bertahan 24 jam saja. Artinya sel telur setelah mengalami ovulasi, setelah lepas dari indung telur ditangkap oleh saluran tuba, maka sel telur yang sudah dilepaskan ini menunggu kehadiran sperma dalam jangka waktu 24 jam saja. Artinya jika tidak ada sperma yang mendekati sel telur tersebut dalam jangka waktu 24 jam, maka hilang sudah kesempatan untuk terjadi kehamilan pada periode haid tersebut. Maka menentukan kapan persisnya ovulasi itu menjadi tugas yang sangat penting dalam penata laksanaan pasien-pasien infertilitas. Maka kita butuh bantuan dokter untuk melakukan USG transvaginal, melihat folikel yang sudah matang. Kita butuh bantuan obat-obat pemicu ovulasi agar ovulasi bisa kita tentukan secara lebih tepat atau secara lebih presisi. Karena lebih dari 24 jam sel telur tersebut tidak ada yang membuahi, maka hubungan suami istri dalam berapa kali pun itu tidak akan bisa membuahi sel telur tersebut karena sudah hilang kesempatan untuk terjadi kehamilan pada periode haid tersebut. Maka oleh karena itu, obat-obat yang kita berikan untuk memicu ovulasi ini harus dibarengi dengan pemantauan dengan USG transvaginal untuk melihat berapa ukuran sel telurnya. Biasanya sel telur tersebut dikatakan matang apabila diameter folikelnya sudah mencapai lebih dari 18 mm. Kemudian kita bisa bantu dengan obat hormon pemicu ovulasi. Begitu disuntikkan malam itu, maka ovulasi kita perkirakan lebih kurang 36 jam pasca penyuntikan hormon pemicu ovulasi. Maka 36 jam tersebut kita dapat titiknya kapan terjadi ovulasi, sehingga pasien bisa kita atur kapan dia mesti berhubungan suami istri. Biasanya kita anjurkan 1 hari sebelum ovulasi, pada hari ovulasi, dan 1 hari pasca ovulasi. Tapi jika menginginkan anak perempuan, mungkin berhubungannya kita bikin jangka waktu yang lebih lama kalau anak laki pada saat ovulasi. Semoga bermanfaat.